Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku mau bersyukur, naikkan pujian, kau ubah rataku menjadi tarian. Tabula rebana, gambus dan kecapi menari di hadapanmu. Ku mau bersyukur, naikkan pujian, kau ubah rataku menjadi tarian. Tabula rebana, gambus dan kecapi menari di hadapanmu. Ku mau menari, bersukacita, ku mau menari, meninggikan namanya. Tabula rebana, gambus dan kecapi, Jesus mi Señor, tu eres Salvador. Ku mau bersyukur, naikkan pujian, kau ubah rataku menjadi tarian. Tabula rebana, gambus dan kecapi menari di hadapanmu. Ku mau menari, bersukacita, ku mau menari, meninggikan namanya. Tabula rebana, gambus dan kecapi, Jesus mi Señor, tu eres Salvador. Sukacita, ku mau menari, meninggikan namanya. Tabula rebana, gambus dan kecapi, Jesus mi Señor, tu eres Salvador. Ku mau menari, bersukacita, ku mau menari, meninggikan namanya. Tabula rebana, gambus dan kecapi, Jesus mi Señor, tu eres Salvador. Ku mau menari, bersukacita, ku mau menari, meninggikan namanya. Tabula rebana, gambus dan kecapi, Jesus mi Señor, tu eres Salvador. Jesus mi Señor, tu eres Salvador. Jesus mi Señor, tu eres Salvador. Kita masih terus memuji Tuhan, amin. Amin.
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, yeah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Thank you God. Oh, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Amin, amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Wow. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, Lord. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. So thank you Lord God, Engkau selalu menolong kami. Bahkan selai di rambut kami pun jatuh, tidak akan jatuh Tuhan tanpa seizin. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami. Semari anak-anak Tuhan, angkat kedua tanganmu dimanapun Engkau berada. Kau mulai menaikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Karena sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Pujian bagimu Tuhan, hormat bagimu Bapa, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Terpujilah namamu Tuhan. Hallelujah Lord Jesus. Kami naikkan pujian, hormat kami kepadamu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh hanya bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hallelujah Lord Jesus. We worship you Lord God. Memuji dan meninggikan namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Lord. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Amin. Tinggi Lord. Katakan Tuhan selalu menolong segala kesalahan. Yes.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Gereja FCC di Karawaci yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani sekali lagi dalam ibadah streaming kali ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Apapun keadaan dan situasi yang Tuhan izinkan terjadi, karena kami adalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan akan memberi kami kekuatan, hikmat, sehingga kami survive, bahkan kami memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan pada masa-masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar apa? Saya mau mengajar kita sebuah tema, yaitu survivor. Dari kata survive, artinya bertahan hidup, ya. Survival, wah, sedang berjuang. Survivor, orangnya, ya, menang terhadap keadaan. Nah, dengan siapa kita belajar mengenai survivor? Kalau istilah bahasa Indonesianya penyintas. Kayaknya lebih keren survivor, ya. Dari Daud, karena Daud seorang penyintas. Ya, kalau sekarang ini memang istilah penyintas cukup dikenal karena COVID, ya, penyintas COVID. Tapi penyintas atau survivor tidak hanya dari COVID. Daud misalnya, dia penyintas dalam hal apa? Dia menghadapi beruang, dia menghadapi harimau, singa, dan dia menang. Dia menghadapi Goliat dan dia menang. Dan lebih menakutkan lagi daripada beruang, singa, menurut saya adalah mertua. Daud ini mau dibunuh sama mertuanya yang punya kekuasaan untuk membunuh dia. Karena mertuanya adalah raja sendiri, yaitu Raja Saul. Bahkan bukan sekedar ancaman, dia bawa tentaranya, dia kejar-kejar Daud dari gua ke gua, dari gunung ke gunung. Dan Daud survive, maka Daud seorang survivor. Tapi kita mau berbicara hari ini, makanya mengenai survivor ini saya ambil ayat-ayat dari Daud untuk konteks hari ini. Nah, saya membaca yang pertama adalah Mazmur 118 ayat yang kelima. Di dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.
Saya berdoa Bapak Ibu tidak terkena COVID. Tapi seandainya ada yang terkena atau saudaranya terkena, maka belajar dari Daud. Dia berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberi kelegaan. Maret tahun lalu ketika teman-teman saya banyak yang dipanggil Tuhan. Ya, karena Maret itu Indonesia baru mulai, rumah sakit tergagap-gagap. Ada orang dimasukin cerita, nggak tahu benar apa tidak, tapi banyak ceritanya orang masuk ruang isolasi seperti goodbye, karena yang merawat juga takut, bahkan bisa kelupaan belum dikasih air begitu ya. Maka banyak sekali yang dipanggil Tuhan. Saat itu ada yang bercanda, walaupun maafkan saya gitu ya, ini di tengah pandemi bercanda. Ada teman saya bercanda begini, Pak Jarot, kalau Pak Jarot mau hidup Pak, ya, supaya nggak seperti yang lain, dipanggil Tuhan. Wah mau dong, gimana caranya? Kalau dipanggil, pura-pura nggak denger. Mana bisa denger nggak denger Tuhan panggil cabut ya. Tapi artinya hidup mati di tangan Tuhan. Nah pada masa seperti itu banyak sekali yang dipanggil Tuhan. Dan waktu itu seangkatan dengan teman-teman saya yang dipanggil Tuhan, maka saya juga mengalami demam. Saya mengalami batuk. Saya mengalami mencret. Dan yang paling mencemaskan, saya mulai kehilangan rasa. Cuma saya tidak bisa bersaksi bahwa saya kena COVID karena saya tidak PCR. Tapi saya isolasi mandiri. Tapi yang paling saya takutkan waktu itu ketika demamnya mulai makin, saya menggigil luar biasa, tapi suhunya tinggi luar biasa. Karena perbedaan suhu badan dan luar berbeda jauh, itulah kenapa menggigil. Kompres es batu kain yang udah dimasukkan ke kulkas di kepala, badan, perut sampai masih aja panas. Dan waktu itu saya betul-betul pernah mengalami yang namanya kesesakan. Dalam arti bukan sesak nafas, tapi sesak hati. Jujur, saya berkali-kali pernah mengalami mau mati, tapi tidak oleh penyakit. Karena itu waktu itu saya sempat mikir, duh kalau mati gimana? Tentu ada yang namanya takut. Tapi saya berpikir, gimana cara menghadapi kesesakan? Maka saya punya tips. Siapkah Anda untuk yang terjelek? Kalau punya utang, terjeleknya apa? Dibunuh sama yang punya utang. Nah, supaya yang terjelek nggak terjadi, ya kita bayar utang. Nggak punya duit, jual aset. Pak Jarot, aset saya nggak laku-laku Pak. Apa yang punya aset? Rumah. Harganya berapa? 1 miliar. Jual berapa emang nggak laku? Ada sih Pak yang nawar 600 juta. Jual dong, rugi dong Pak. Tahun 2019 saya rugi, IVA Dasya tutup, kami rugi 100 miliar lebih. Tahun ini, stok yang ada di gudang nilainya 128 miliar, kami jual 22 miliar. Hanya 1/5-nya, 1/6-nya. Karena pilihannya adalah bayar utang atau dibunuh. Jadi kita pilihannya bukan ini dijual rugi atau rugi lebih banyak atau untung. Pilihannya daripada nggak dibunuh, 128 miliar, jual 22 miliar. Jadi kalau Anda misalnya punya utang, lalu rumahnya 1 miliar, ditawar 600, kasih aja. Nggak laku karena Anda nggak kasih. Jangan mikir untung rugi lagi, daripada dibunuh. Artinya apa? Menghadapi masalah yang berat, kita harus siap. Yang terberat, terburuk itu apa sih? Dibunuh, baru mundur ke belakang. Gimana caranya supaya nggak dibunuh? Nah, kembali ke COVID dan sakit. Waktu saya sakit, kemungkinan terjelek adalah saya mati. Saya mulai hitung-hitungan. Kalau saya mati, istri siap dah. Nggak punya utang, udah punya rumah. Anak-anak tiga-tiganya udah lulus kuliah, udah bekerja. Saya mulai ngitung lagi. Di sorga dapat upah banyak nggak ya? Saya udah melayani dari tahun 82 sejak kuliah. Waktu itulah saya mulai siap untuk yang terjelek adalah saya mati. Lalu saya bilang begini, Tuhan, mati bolehlah. Saya berkata begitu. Ingat firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus. Mati adalah, hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi saya kadangnya berkata, Tuhan kalau saya mati saya siap. Dan sejak itulah saya bisa tidur. Dan besoknya bangun, masih di bumi, nggak jadi mati. Banyak orang yang takut kehilangan nyawa, malah kehilangan betul. Tapi bukan berarti mereka yang mati itu takut ya. Tapi untuk saya bersaksi bahwa ketika saya tidak takut mati lagi, karena masalah terbesar dari kehidupan dunia adalah maut. Dan Tuhan sudah mengalahkan maut. Bahkan firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Waktu kita tidak takut mati, mungkin kita malah nggak jadi mati. Karena ketika takut, sistem imun turun. Bukan berarti meremehkan penyakit, tapi tidak takut menghadapi kematian. Saya pernah menghadapi dan saya mencoba untuk berkata, Tuhan, ya kalau mati siap juga dah. Saya berserah, saya pasrah. Nggak tahu menyerah, nggak tahu pasrah, apapun istilahnya. Pokoknya itu yang saya lakukan, lalu saya bisa tidur. Dan puji Tuhan besoknya bangun,
Ya, dan hari ini masih ada di sini. Maka saya mengajarkan mengenai Mazmur Daud ini yang dia berkata bahwa berseru kepada Tuhan, lalu berdialog sampai apa? Lalu Tuhan memberi kelegaan. Tuhan memberi kelegaan waktu saya tidak takut lagi menghadapi kematian. Walaupun kematian itu sangat menakutkan. Tetapi ketika sampai pada iman kekristenan yang paling hakiki, bukan berkat, bukan pelepasan, bukan pemulihan, adalah kekekalan keselamatan. Maka disitulah saya mendapat kelegaan. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya mengenai survivor, penyintas. Tapi Pak, gimana kalau ini kan Bapak Maret tahun lalu itu COVID Delta Pak, yang mati 1%, Pak. Sekarang kan COVID-nya ini berkembang nih, bukan Alpha lagi. Dulu Alpha, sekarang Delta. Ada lagi virus tambah lagi, Lambda, Kappa. Waduh Pak, ini kapan selesainya Pak? Ini bukan kena COVID aja, menakutkan keadaan hari ini. Maka saya mengajarkan bagaimana menghadapi ketakutan. Dan mengajarkan hari ini adalah survivor. Kita akan jadi penyintas segala keadaan seperti Daud, seperti Paulus. Kalau waktunya mati, ya mati. Paulus akhirnya mati juga. Tapi Paulus dikebukin nggak mati-mati. Kapalnya karam nggak mati-mati. Dia dianiaya nggak mati-mati. Dilempari batu dia nggak mati-mati. Banyak orang menginginkan kematiannya, tapi dia nggak mati. Jadi kita bukan meremehkan kematian, tapi kita belajar menghadapi saat-saat yang menakutkan. Saya belok sedikit ke Roma. Ya, karena inilah yang saya dapatkan pada waktu saya terus terang sempat takut waktu sakit COVID. Yang memberikan saya kekuatan lalu berkata, hidup Kristus mati untung. Ya, ada dasarnya. Apa dasarnya? 2 ayat. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jikalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saat kita hidup di bumi kita punya Tuhan. Kita mati, kita kembali kepada Tuhan. Karena kita miliknya Tuhan. Yang memberi kekuatan saya yang lain adalah Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu membuat saya akhirnya waktu itu, Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya panggil, saya bukan pura-pura nggak dengar. Seperti candaan teman-teman saya. Saya siap Tuhan, begitu ya. Tidur pules. Ya mungkin gara-gara tidur pules itu lalu malah justru pemulihan terjadi. Kita lanjutkan kembali kepada Daud, seorang survivor. Dan masih di Mazmur 118 hari ini kita habiskan yang bagian utama. Daud berkata begini. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat 9. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Memang teman itu bisa membantu menolong. Tapi perlindungan yang paling kuat adalah Tuhan. Nah, saya akan sambung kesaksiannya. Tahun ini, bulan Juni, COVID lagi dan bukan saya, anak saya. Antigen positif, lalu PCR positif. Sambil nganter PCR, istri dites juga, dia negatif. Tapi karena dia mengantar anak antigen, saya besoknya mengantar PCR, berdua saja dalam mobil. Dan ternyata COVID anak saya Delta dari gejala klinisnya. Di kantornya 50 orang, 18 satu ruangan, 18 kena semuanya. Dan istri saya satu mobil, bukan satu ruangan lagi. Waduh. Makanya pulang tes PCR, justru istri saya batuk dan pingsan. Waktu tesnya masih negatif. Mau kembali tes lagi besoknya, antriannya luar biasa. Akhirnya ambil putusan aja, isolasi mandiri. Nah, lalu anak saya yang biasa banyak olahraga, saturasi 99, turun, singkat cerita 92. Cari oksigen nggak ada stok. Demamnya sampai ke suhu 40. Wah, saya pikir kalau lama-lama di 40 bisa bahaya nih, otaknya rusak. Lalu mulai sesak nafas. Hanya dengan 4 hari sejak antigen. Cepat sekali mencapai titik sesak nafas, saturasi 92. Dan demamnya sudah sampai ke 39,5, 40, bergerak di antara itu. Dan yang membuat saya membaca ayat tadi adalah kita cari rumah sakit nggak dapat. 3 minggu sebelum anak saya positif COVID, saya khotbah di gereja di mana gembalanya adalah keluarga yang punya rumah sakit. Istri saya hubungi dan berkata, maaf nggak bisa bantu. Di UGD itu ada antrian. Bahkan saya berhubungan dengan Pak Disa Solihin. Jemaatnya dalam antrian di UGD itu duduk di situ dan dipanggil Tuhan. Saya punya teman lagi yang juga cukup dikenal di Indonesia ini, ngantri 8 jam. Akhirnya dia menyerah pulang. Karena di mobil terlalu lama tanpa banyak fasilitas. Teman yang lain ada yang cerita, dia ngantri di UGD dengan membawa fasilitas. Ada tabung oksigen segala macam, maka dia menunggu sampai subuh dan bisa masuk. Kami mendengar banyak cerita seperti itu, bahkan sudah menghubungi teman yang punya rumah sakit dan nggak bisa membantu. Waktu itu saya benar-benar tercenung.
seorang Jarod Wijanarko yang saya pikir saya terkenal. GR loh. Buktinya apa terkenal? Bawa anak ke rumah sakit aja gak dapet tempat. Ternyata saya kurang terkenal, atau kurang berpengaruh, atau kurang berdampak, atau selama ini saya kurang banyak berbuat sesuatu. Tapi yang pasti seorang Jarod Wijanarko tidak bisa mencari rumah sakit buat anaknya. Dan ini bukan penyakit malaria atau demam berdarah atau sakit panu dan ini COVID di mana Delta mematikan luar biasa. Maka saat itu saya mulai betul-betul yang namanya hanya mengandalkan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan. Ya saya mesti bersyukur ada dokter Bambang yang mau melayani WA saya, dan saya konsultasi dengan dokter Bambang dan dijawab dengan cukup cepat untuk obatnya ini, antibiotiknya ini, vitaminnya ini, dan itu membuat saya juga punya keyakinan lebih selain percaya sama Tuhan untuk isolasi di rumah. Dan betul-betul mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika batuk 24 jam nggak berhenti. Saya nggak bisa tidur, istri nggak bisa tidur. Jam 2, jam 3, menjelang jam 4, nggak dengar batuk lagi. Istri saya bersyukur, Tuhan, anak nggak bisa, udah berarti bisa tidur tuh nggak batuk. Tidurlah istri saya. Saya mikir, nggak batuk. Jangan-jangan. Jangan-jangan saya mikir, waduh, saya naik ke atas ke tempat anak saya isolasi. Saya intip dari jendela. Muka orang mati sama orang tidur berbeda. Dan untung anak itu nyalakan lampu loh. Saya bisa ngelihat itu mukanya masih merah, bukan pucat, bukan putih. Aduh bener emang dia tidur. Tapi namanya menghadapi penyakit yang mematikan. Sesak nafas lagi. Terus anak saya waktu saturasi sudah 92, sesak nafas, dia bertanya, "Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit. Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit." Hati saya tersayat, saudara. Saya nggak bisa membawa dia ke rumah sakit, nggak bisa memasukkan dia ke rumah sakit, nggak punya pengaruh untuk memaksakan hal itu. Tapi saya bersyukur, kalau rumah sakit penuh, rumah sehat tidak penuh. Di rumah bersama Tuhan, Tuhan yang Tuhan yang luar biasa. Maka saya betul-betul baca Mazmur 118 ini, saya baca sekali lagi ayatnya bahwa lebih baik saya baca ulang ayat 17, ayat yang ke 8 dan 9. Mazmur 118, 8 dan 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada kepada manusia. Tentu kita bersyukur adanya dokter dan rumah sakit. Tetapi seandainya tidak ada, bukan berarti tidak ada harapan. Di dalam Tuhan ada harapan. Kalau nggak bisa di rumah sakit, ya di rumah. Isolasi, mandiri, rawat di rumah. Bersama dengan Tuhan. Tentu dengan bantuan, panduan seorang dokter. Supaya nggak asal minum obat dan salah obat. Ya, tapi kekuatannya yang saya alami adalah waktu saya punya keyakinan. Tuhan tidak meninggalkan. Kita baca lagi ayat yang ke-17-18. Jadi Mazmur 118 yang kita pelajari hari ini, kita lompat beberapa ayat bagian yang penting. Mazmur 118 ayat 17 dan 18. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. 118 ayat 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Jadi memang COVID ini ceritanya panjang. Waktu anak isolasi di rumah, sudah yakin disertai Tuhan, tapi ternyata nggak semudah itu. Cari oksigen kosong. Anak makin kritis. Lalu suatu ketika, pagi-pagi, dengar suara gedubrak, keras sekali. Waduh, saya lari ke atas. Anak saya tergeletak di lantai. Saya panggil nggak menyaut. Saya mau bangunkan, karena saya buru-buru ke atas, saya nggak pakai APD. Bahkan saya pakai masker pun baru sadar bahwa setelah turun lagi ke bawah, maskernya kebalik. Gimana nggak buru-buru sudah lihat bunyi gedobrak begitu. Dan anak saya tergeletak di lantai. Saya panggil dia nggak nyaut. Saya panggil makin keras dia nggak nyaut. Akhirnya saya memohon, Levin, karena namanya Levina. Kamu dengar suara papa? Kalau kamu masih dengar suara papa, gerakkan entah jarimu, entah jempolmu, gerakkan badanmu. Dan saya lihat dia menggerakkan badannya. Aduh, itu tadinya udah nyap gitu saudara ya. Aduh, mati juga kan begitu. Tapi menggerakkan badannya. Oke. Ambil nafas dalam-dalam. Ya, kayak teknik proning namanya. Anda bisa googling teknik proning. Bagaimana mengatur pernafasan ketika tidak ada bantuan, nggak ada tabung oksigen, tapi dengan mengatur nafas ataupun dengan cara duduknya, cara tidurnya. Lalu setelah itu kamu mulai gerakkan kaki. Kamu mulai duduk. Singkat cerita, dia masuk ke kamar. Itu betul-betul yang rasanya nyap.
Hari itu saya bergumul, Tuhan, apakah saya terlalu menyepelekan sakit ini sehingga saya tidak berjuang lebih keras lagi untuk ke rumah sakit. Tapi hari demi hari bukan makin kosong, rumah sakitnya makin penuh. Lalu malam itu kembali sesak nafasnya, batuknya makin parah lagi, waktu paginya itu jatuh. Dan ternyata hari itu juga, kemarinnya sebenarnya istri juga jatuh di kamar mandi, cuma dia nggak cerita. Dia cerita beberapa hari sesudahnya. Dan dia bilang, saya nggak cerita, takut kalau kamu stres. Jadi ternyata istri saya pingsan di kamar mandi sampai dia bangun sendiri, dan dia tidak cerita sampai 3 hari berikutnya ketika dia mulai membaik keadaannya. Bahkan hari itu juga sebenarnya pembantu saya teriak-teriak kesakitan. Sampai saya bilang, Tuhan, nggak mungkin 3 pasien di rumah ini. Ada mertua lagi 79 tahun umurnya. Malam itu saya bergumul sama Tuhan. Saya jarang sekali bergumul dengan posisi seperti orang sholat yang muka saya sampai ke tanah. Tapi saya ingat di kerjaan lama, banyak sekali orang seperti itu. Mereka sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Maka saya lakukan hal itu malam hari itu. Dan saya betul-betul terkejut. Karena waktu saya dengan muka ke tanah menyembah Tuhan, bahkan saya dengar pujian, bukan suara ya, memang dengan alat musik. Lagu How Great, saya nangis. Dan tiba-tiba saya sesak nafas. Waduh, saya makin kalem. Saya makin kalem, kenapa saya sesak nafas gitu. Saya baru sadar, iya kan kamu nangis. Gara-gara nangis, hidung saya tersumbat. Makanya jelas sesak nafas. Saya nggak jadi sujud. Saya berdiri angkat tangan. Saya buang umbel saya semuanya. Masih nggak lepas-lepas kayak sumbatannya. Lalu akhirnya saya bernafas kembali. Aduh, saya pikir ini pasti bukan COVID. Tapi karena saya menangis selalu tersumbat, hidung saya sesak nafas. Ketika saya mulai bisa bernafas dengan normal lagi, dan saya yakin saya nggak COVID karena saya nggak ada gejala. Kecuali tulang pegel semuanya. Tapi nggak ada batuk, nggak ada demam. Lalu saya mulai bergumul sama Tuhan. Dan saya mendapat ayat tadi, karena saya baca itu pelan-pelan ke Mazmur. Tuhan, atau saya baca ulang ya. Ini kekuatan saya pada waktu itu. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Malam itu saya menawar sama Tuhan. Tuhan, memang COVID ini mematikan. Dan anak saya parah sekali keadaannya. Pingsan 2 kali, ternyata waktu dia geletak di lantai itu yang kedua. Bahkan yang pertama dia bangun sendiri dan cerita setelah juga akhirnya sembuh. Tapi dengan melihat dia geletak di lantai aja, itu saya udah lihat, aduh ini parah banget. Waktu itu saya malam itu berpikir begini sama Tuhan, Tuhan, seandainya di rumah ini sampai harus ada kematian, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak aku tukar Tuhan? Panggil aku, selamatkan anakku. Kenapa? Saya pernah beberapa kali, saya bilang, menghadapi kematian dan saya kuat. Saya sanggup. Saya mati, saya masuk sorga. Saya yakin saya punya upah di sorga. Tapi saya berbicara kehilangan anak. Saya jujur terus terang saya nggak siap. Saya berkata, Tuhan, beri kesempatan anak saya hidup untuk dia boleh melayani. Supaya nanti dia ke sorga, dia bisa bawa buah. Saya lebih siap, Tuhan. Saya sampai menawarkan seperti itu. Saya berkata, Tuhan, kalau memang harus ada kematian di rumah ini, aku mohon, aku boleh tukar Tuhan. Selamatkan anakku, ambil nyawaku. Nah, saat itulah saya mendapat ayat ini. Bahwa aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Mazmur 118 ayat 17. Tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ayat itu berbicara, kamu tidak akan mati, anakmu nggak akan mati. Walaupun keadaan belum membaik. Tapi saya mulai punya iman bahwa Tuhan menciptakan kita untuk memberitakan perbuatan, kisah-kisah pertolongan Tuhan. Dan keyakinan itu yang membuat orang-orang survive. Harapan untuk sembuh, harapan untuk hidup. Bahkan tujuan hidup yang diperbaharui. Maka keadaan belum membaik. Demam sampai kembali ke 40, batuk nggak ada habisnya. Bahkan anak saya sesak nafas lagi. Maka ini memang pergumulan COVID ini tidak, ya beberapa orang tertentu gejala ringan ya. Beberapa orang malah OTG lagi, betapa hebatnya itu orang kuat sekali. Atau kasih karunia, saya nggak bisa menjelaskan. Karena anak saya juga sebenarnya pola hidup sehat. Olahraganya luar biasa. Pola hidup sehatnya juga luar biasa, walaupun masih muda tapi nggak hidup sembarangan. Memang beberapa hari terakhir dia sering lembur untuk pekerjaan. Tapi secara umum dia menjaga kesehatan. Menghadapi hal yang seperti itu, saya benar-benar, kalau saya harus mengenang kembali pergumulan, saya terus terang lebih siap untuk mati, tapi saya tidak bisa membayangkan ketika saya harus kehilangan anggota keluarga. Bagi saya itu sebuah kesesakan.
Maka saya mau bacakan Daud. Bagaimana Daud pada waktu itu betul-betul kehilangan anaknya. Anaknya Daud anaknya meninggal. Bahkan anak yang tidak baik. Waktu Salomo meninggal, dalam pengejaran mau bunuh dia. Atau anak sebelum Salomo meninggal. Maka Daud pernah mengalami kesesakan. Kenapa saya sebut dia seorang survivor? Karena dia banyak mengalami hal yang sesak. Dan berbicara kesesakan, Mazmur 73. Ayat 21 saya baca sampai ayat 25-26. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau ya Tuhan? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan kadang mengizinkan pergumulan yang luar biasa sampai kita pada titik yang terendah atau titik yang paling berat. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Kita ingin anak-anak berhasil, kita ingin punya rumah, kita ingin usaha sukses, kita ingin menikah bahagia. Bagaimana kalau yang kita inginkan ini tiba-tiba nggak ada atau diambil Tuhan? Tentu kita nggak siap. Sampai seperti saya bilang sama Tuhan, saya siap mati tapi saya nggak siap kehilangan anak. Waktu itu memang seperti ada pergumulan. Yang kalau dijawab saya susah menjawabnya. Jadi kamu cinta aku atau cinta anakmu? Kalau itu pertanyaan dari Tuhan, tentu saya akan jawab cinta Tuhan. Tapi tidak bisa juga untuk berkata bahwa aku rela kehilangan anak. Tiba-tiba saya ingat cerita, tapi itu benar cerita yang tidak saya kehendaki untuk diingat pada masa seperti ini. Saya ingat kisahnya Ayub. Bagaimana dia kehilangan anaknya. Ingat cerita itu aja saya udah nggak suka. Seolah-olah kayak Tuhan menyiapkan saya mengalami hal itu. Jadi ini seperti peperangan, pergumulan bahwa ini anak saya akan mati apa enggak ini? Terus terang ada ketakutan karena memang kondisi keadaan anak yang terjadi pada waktu itu. Jadi kalau kita ingat misalnya kisahnya Yosia gitu ya, wah raja ini disembuhkan, umur diperpanjang, wah itu kan kayak tuntunan. Ingat Ayub lagi kehilangan anak. Aduh. Tapi ketika ingat Ayub itu ingat juga Mazmur 73. Daud mengalami banyak kehilangan. Dan dia berkata, Tuhan, di bumi ini nggak ada yang lain yang aku inginkan selain Tuhan. Waktu itu saya betul-betul menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya emang nggak siap kehilangan anak. Tapi saya mau berkata kepada Tuhan bahwa tetap Tuhanlah yang kuingini di dunia ini. Bahkan di sorga pun aku hanya ingin ketemu sama Tuhan. Walaupun di sana pasti banyak teman untuk ketemu. Ketika saya diizinkan mengalami kebakaran. Ketika saya diizinkan tahun lalu usaha saya bangkrut. Ketika tahun ini usaha yang lain terpaksa harus merugi juga. Itu seperti Daud berkata, Tuhan, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap. Daud berkata apa? Aku seperti hewan yang dungu, tetap di dekatmu dan melekat kepadamu. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu Tuhan, waktu saya kebakaran saya komitmen tetap melayani Tuhan. Waktu saya bangkrut saya tetap melayani Tuhan. Waktu saya sakit saya tetap melayani Tuhan. Waktu saya berkati melimpah-limpah sukses, saya khotbah bagaimana diberkati. Waktu saya bangkrut saya bersaksi bagaimana menghadapi kebangkrutan. Apapun yang saya alami Tuhan, harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah yang saya inginkan. Supaya Tuhan tahu itu keadaan hati saya. Jujur ketika dibawa dalam pergumulan seperti itu, lalu saya bisa tidur, besok paginya saya bangun dalam kondisi yang lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu. Dan puji Tuhan, justru pada saat itu juga anak saya beriring dengan waktu tentunya dan pengobatan sudah mulai membaik. Walaupun cukup panjang. Temannya di kantor 18 orang, ada yang 10 hari sembuh, anak saya 3 minggu dalam pergumulan yang cukup berat. Tetapi ketika pergumulan itu terasa berat, maka saya mengambil teladan Daud. Ketika hatiku pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu, tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Kadang kita nggak mengerti Tuhan, kenapa ini terjadi. Tapi dalam keadaan tidak mengerti, jangan menyalahkan Tuhan. Dan saya juga tidak menyalahkan Tuhan.
Waktu saya nggak mengerti, saya hanya berkata, Tuhan, aku tetap di dekatmu dan memegang tanganmu. Aku menunggu nasihatmu, engkau menuntun aku. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, kadang tidak kita inginkan dan betul-betul berat. Tapi jangan lupa untuk tetap melekat dengan Tuhan. Maka kalau Daud, dan saya percaya juga saya akhirnya, atau saya bersaksi bahwa saya akhirnya. Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Singkat cerita, Daud selamat dari Saul selamat dari Goliat, Saul selamat dari semuanya. Dan juga anak saya selamat dari COVID. Terima kasih buat dukungan doa semuanya. Anak saya di hari yang ke-21 lebih sedikit malah, antigen sudah negatif, tapi batuknya masih ada. 5 hari kemudian baru batuknya hilang dan PCR negatif, istri PCR negatif. Jadi kami sekeluarga sudah sembuh. Dan saya belajar banyak hal. Apa yang saya pelajari? Saya kembali kepada Daud, seorang survivor. Mazmur 71 ayat 7 dan 8. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Daud berkata cukup menarik. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Dan saya mendapat ayat ini cukup kuat, mendapat rema, mendapat penjelasan dari Tuhan, seperti bincang-bincang, bahwa aku jadikan kamu seperti tanda ajaib. Gereja mula-mula, mereka ada Paulus yang menjadi tanda ajaib. Karena gereja mula-mula jemaat banyak dianiaya, dirajam batu, dipukul, dipenjara, disingkirkan. Dan Paulus mengalami lebih daripada mereka semua. Dan penderitaan Paulus menjadi penghiburan bagi jemaat. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, hidup saya nggak lurus, nggak mulus. Kebakaran rumah pernah, mau dibunuh pernah. Saya pernah punya utang, dan yang saya utang ini nggak sabar. Saya didatangi oleh debt collector berkali-kali, diancam mau dibunuh. Bahkan pernah diciduk oleh oknum angkatan, disekap sampai malam, dihajar di sana, dilepaskan lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mengalami banyak hal. Dan Tuhan bilang iya, supaya kamu jadi tanda ajaib. Bahwa kamu mengalami banyak masalah, tapi kamu menang tapi kamu keluar sebagai pemenang. Kamu tidak mati dalam masalah. Menjadi seorang penyintas. Penyintas masalah, pemenang dari masalah. Penyintas sakit penyakit, jadi orang yang sehat. Penyintas dari pergumulan, menjadi orang yang punya kekekalan. Kan itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya masalah hari-hari ini, terutama hari ini sedang banyak masalah penyakit, tetap berharap kepada Tuhan. Bagaimana Pak kalau saya betul-betul kehilangan anggota keluarga? Tanpa mengulangi rasa simpati, rasa hormat, saya berikan rasa simpati, empati, turut duka yang mendalam. Tapi seperti Paulus berkata, bahwa mereka yang mati lebih dulu daripada kita, mereka sudah bersama dengan Tuhan. Kalau kita akan hidup sampai Tuhan datang kembali, mereka akan terlebih dahulu untuk dibangkitkan, baru kita akan diangkat. Kalau kita pun akan mati sebelum Tuhan Yesus datang kembali, maka nanti kita akan bersama-sama. Orang yang mati dalam Tuhan, tempat menunggu kebangkitannya berbeda dengan orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Jadi apa yang kita takutkan? Kalau yang paling menakutkan adalah kematian, maka sesungguhnya kita sebagai orang percaya, kita sudah memiliki kehidupan yang kekal. Karena itu Paulus juga mengajarkan kepada mereka yang kehilangan anggota keluarga, hiburkanlah mereka dengan perkataan ini. Bahwa di dalam Kristus ada kekekalan. Sehingga Paulus berkata, saya ulangi lagi sebagai penutup adalah perkataan Paulus. Paulus berkata dengan sangat kuat bahwa Filipi tadi, saya ulang lagi, saya baca ayat 1 ayat 21. Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan saya baca lagi juga Roma 14 ayat 8. Sebab jikalau kita hidup untuk Tuhan. Dan jikalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
Memang tentu sebagai orang percaya, sebagai manusia biasa, sebagai orang yang normal, wajar, kita berharap jalan kehidupan ini mulus. Kita punya pacar, menikah bahagia, punya anak, sukses, pinter, juara, usaha diberkati, pelayanan dipakai Tuhan di mana-mana. Tapi kadang keadaan nggak seperti yang kita harapkan. Kita melayani dan kita disingkirkan. Kita punya usaha dan kita bangkrut. Kita punya anak ada bermasalah. Tapi percaya bahwa baik hidup atau mati, kita hidup untuk Tuhan. Waktu kita punya masalah, kita menjadi kesaksian. Punya masalah menjadi kesaksian. Begini loh cara menghadapi masalah. Waktu saya diberkati, begini loh hidup supaya diberkati. Bangkrut. Jadi kesaksian. Nih, menghadapi kebangkrutan dengan integritas, dengan kewajiban. Ikhlas, melepas hak, menjual barang dengan nilai yang tinggal 20%. Yang penting kewajiban terbayar. Seperti Tuhan, seperti Alkitab katakan, jual hartamu, bayar utangmu, hidup dari sisanya. Bahkan nggak ada sisanya lagi. Ya masih ada sisa aset, tapi bukan cash flow. Dan selanjutnya mengalami hidup pemeliharaan Tuhan dari minggu ke minggu. Saya pikir saya akan pensiun sebagai orang kaya, punya deposito banyak, bisa pensiun di Swiss atau di Singapura karena punya usaha yang besar sekali. Tiba-tiba usahanya nggak ada, bangkrut, habis. Saldonya habis. Tapi saya mengalami pemeliharaan Tuhan dari minggu ke minggu. Saya seperti orang yang sudah ke Kanaan, dibawa lagi ke Mesir. Jalan lagi ke padang gurun. Jangan takut padang gurun. Kita melihat tiang awan, tiang api tiap hari. Malamnya tiang api, siangnya tiang awan. Saya justru dalam kesesakan hari-hari ini, baik kesesakan karena kesehatan ataupun karena ekonomi, saya merasakan Tuhan ada begitu nyata. Pertolongan Tuhan begitu nyata. Dan saya percaya, kalau Tuhan tolong saya, Tuhan beri saya kekuatan, Tuhan juga memberi kekuatan Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kami belajar firman-Mu, kami belajar dari Daud. Dan hari ini kami mengajarkan, hamba juga mengajarkan kepada jemaat. Supaya kami tetap seperti Daud, berharap kepada Tuhan, mengangkat iman kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, bahkan ketika tidak mengerti yang terjadi. Seperti hewan yang dungu, tapi tetap memilih melekat kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada, Tuhan hidup. Dan Tuhan sanggup membawa kami pada hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang perkasa, Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Yang dengan kekuatannya yang dahsyat menyatakan kuasanya. Allah yang sama yang hari ini kami sembah, kami kenal dan mengirim Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat kami menjadi Tuhan atas hidup kami, yang atas namanya kami berdoa kepada Bapa Yehova Tuhan kami, yang karena dikuduskan oleh darah Yesus dan ditebus menjadi umat pilihan, yang walaupun kami bukan umat pilihan, kami punya dasar untuk berdiri dan berdoa dan percaya kepada Yehova Allah kami, Allah Bapa di surga. Berkat dari Bapa di surga yang besar, dahsyat, luar biasa. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kasih-Nya yang memulihkan. Kasih-Nya memberi kekuatan. Kasih-Nya memberi penghiburan. Dan penyertaan dari pribadi Roh Kudus yang dimeteraikan dalam roh hati Bapak Ibu waktu percaya. Maka Roh Kudus itulah roh yang memberikan penghiburan, mengingatkan firman, mengingatkan kebenaran, dan menyertai Bapak Ibu sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.